Domain evaluasi dan penelitian pada kawasan teknologi pendidikan. Pembahasannya yaitu menganalisis domain evaluasi dan penelitian pada kawasan teknologi pendidikan. Evaluasi dan penelitian dalam teknologi pendidikan merupakan domain yang penting dan kompleks. Analisis ini dalamnya melibatkan berbagai pendekatan dan metodologi untuk memahami bagaimana teknologi digunakan dalam konteks pendidikan serta dampaknya terhadap proses pembelajaran dan hasil pendidikan. Berikut ini adalah beberapa aspek kunci dalam analisis domain ini. 1. Kerangka teoristis dan metodologi. Pendekatan evaluasi dan penelitian dalam teknologi pendidikan seringkali didasarkan pada berbagai kerangka teori dan metodologi. Beberapa pendekatan yang umum digunakan meliputi teori pembelajaran seperti teori konstruktivitas, behavioris, kognitivis, dan konektivisme yang membantu memahami bagaimana siswa belajar dengan bantuan teknologi. Desain penelitian termasuk penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran atau mixed methods. Yang penelitian kuantitatif yang menggunakan eksperimen atau survei untuk mengukur efektivitas teknologi pendidikan, sementara penelitian kualitatif mungkin melibatkan studi kasus atau wawancara mendalam untuk mengeksplorasi pengalaman pengguna. Yang kedua yaitu evaluasi efektivitas. Evaluasi efektivitas teknologi pendidikan seringkali berfokus pada hasil belajar, mengukur sejauh mana teknologi pendidikan meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, dan pencapaian akademik. Engagement atau motivasi menilai bagaimana teknologi mempengaruhi keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Keterampilan digital, evaluasi kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi secara efektif sebagaimana bagian dari literasi digital. Yang ketiga yaitu desain dan implementasi teknologi. Penelitian juga menyoroti desain dan implementasi teknologi pendidikan mencakup user dan user experience atau UX, menilai kemudian penggunaan dan pengalaman penggunaan teknologi pendidikan. Sesuai dengan kurikulum, yaitu menganalisis bagaimana teknologi selaras dengan tujuan kurikulum dan praktik pengajaran. Aksesibilitas, menilai sejauh mana teknologi pendidikan dapat diakses oleh semua siswa termasuk mereka yang memilih kebutuhan khusus. Yang keempat yaitu dampak sosial dan kultural. Penelitian ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan kultural dari teknologi pendidikan seperti digital divide atau mengaji kesenjangan akses terhadap teknologi antara berbagai kelompok sosial ekonomi, yaitu pengaruh budaya, menilai bagaimana teknologi pendidikan diadaptasi dan diterima dalam konteks budaya yang berbeda. Yang kelima yaitu kebijakan dan praktik, yaitu kebijakan pengadaan teknologi, yaitu menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dan institusi berpengaruh adopsi teknologi pendidikan. Selanjutnya yaitu pelatihan guru, menilai efektivitas program pelatihan guru dalam menggunakan teknologi pendidikan. Pembelajaran selanjutnya yaitu contoh penelitian dan evaluasi. Studi kasus dari berbagai negara dapat memberikan kawasan yang berharga tentang penerapan teknologi pendidikan. Misalnya evaluasi program One Laptop per Child (OLPC) di berbagai negara menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada konteks lokal dan implementasi program. Analisis domain evaluasi dan penelitian teknologi pendidikan memerlukan pendekatan multidisipliner yang mencakup teori pendidikan, metodologi penelitian, serta pertimbangan sosial dan kultural. Dengan pendekatan yang komprehensif dapat dipahami oleh berbagai baik bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa implementasi teknologi benar-benar bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Materi selanjutnya yaitu menganalisis metode teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah belajar atau pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis game. Deskripsi penggunaan elemen bermain untuk meningkatkan motivasi dan terlibat siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya platform seperti Kahoot, Quizzes, dan Minecraft Education Edition. Manfaat meningkatkan keterlibatan siswa, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, dan membantu dalam visualisasikan konsep yang kompleks. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Deskripsi siswa bekerja dalam proyek-proyek nyata yang membutuhkan pemecahan masalah, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan. Contohnya yaitu penggunaan alat seperti Google Classroom untuk mengatur proyek kolaboratif. Manfaatnya itu pengembangan keterampilan kritis, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan praktis. Yang ketiga yaitu Flip Classroom. Deskripsi siswa
mempelajari materi pembelajaran di rumah melalui video atau materi online dan penggunaan waktu di kelas untuk diskusi dan penerapan. Contohnya itu video pembelajaran di YouTube atau materi dari Khan Academy. Manfaat memaksimalkan waktu kelas untuk interaktif langsung dan aplikasi praktis memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri di rumah. Yang kelima yaitu mobile learning. Deskripsi penggunaan perangkat mobil seperti smartphone dan tablet untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Contoh aplikasinya yaitu Duolingo untuk belajar bahasa atau Edmodo atau manajemen kelas. Manfaatnya yaitu memberikan fleksibilitas dalam belajar, memungkinkan pembelajaran kontekstual dan berbasis lokasi. Berbagai metode teknologi pendidikan ini dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dalam pembelajaran dan pendidikan seperti kurangnya motivasi, kesulitan dalam memahami konsep, kurangnya keterlibatan siswa, dan kebutuhan untuk pembelajaran yang dipersonalisis. Dengan memilih metode yang tepat sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa, teknologi pendidikan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.